A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Setelah kita membaca doa iftitah, maka kita mau membaca surat Al-Fatihah. Sebelum masuk dalam surat Al-Fatihah, maka kita membaca ta'awud terlebih dahulu. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah, jika kalian membaca Al-Qur'an, idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah, maka meminta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah. Perintah Allah, ta'awudlah kepada Allah. Minasyaitonir rajim, daripada setan yang terkutuk. Dan juga di samping perintah Allah Subhanahu wa taala, setiap kita hendak membaca Al-Qur'an untuk berta'awud, apalagi ini di dalam sholat ya. Di dalam sholat, yang mana sholat adalah kesempatan terbesar setan untuk mencuri pikiran kita, mencuri pandangan kita. Karena di dalam sholat itu diriwayatkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kita akan menghadap Allah. Sholat kita menghadap Allah. Ketika kita tidak memandang tempat sujud kita, atau mungkin ada orang yang lebih khusyuk memejamkan matanya ya. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan kalau memang memejamkan mata itu lebih mendatangkan khusyuk, misalnya ada banyak hal-hal yang membuat di hadapannya ada hal-hal yang membuat dia tidak khusyuk, maka tidak ada masalah dia memejamkan mata, tidak memandang tempat sujudnya. Kembali ke tadi, kita sholat menghadap Allah. Kalau seandainya kita di dalam sholat, kita melihat, ngelirik itu ke selain tempat sujud kita, atau kita tidak memejamkan mata kita, fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ngelirik kanan, ngelirik kiri, ngelirik atas, ngelirik siapa yang lewat, ngelirik ada apa di depan, tanggal berapa, misalnya ada kalender depannya atau ada fotonya siapa, ngelirik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menegur kita, cuman kita nggak dengar. Wahai hambaku, Allah Subhanahu wa ta'ala negur itu, wahai hambaku, kamu mau berpaling kepada siapa? Kepada selainku. Jadi Allah cemburu. Allah itu lebih cemburu daripada hambanya. Ya. Maksudnya apa? Bukan berarti Allah memiliki sifat kecemburuan seperti hamba. Hasya wa kalla. Karena mukhalafatuhu lil hawadithi. Allah itu berbeda dengan makhluk. Tidak sama sifat kita dengan Allah. Tidak sama sifat Khalik dengan makhluk. Nah, tapi ini hanya ibarat saja. Ya. Jangan sampai membuat Allah itu cemburu, begitu. Jangan sampai membuat Allah itu cemburu, karena bahasa kita yang gampang cemburu, akhirnya kita bahasakan cemburu walaupun tidak seperti itu. Aslinya tidak sama seperti kita kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ngelirik kanan kiri, nggak fokus ya tempat sujud kita, maka Allah Subhanahu wa taala cemburu. Dan juga diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwa seorang yang di dalam sholatnya pikirannya berhasil dicuri oleh setan, maka dikatakan itu adalah min ikhtilasi syaitan, termasuk dari dia telah dicopet, dirampok oleh setan. Maka berapa banyak orang-orang yang sholatnya telah dirampok oleh setan, telah dicopet oleh setan. Apa yang dirampok? Pikirannya. Apa yang dirampok? Hatinya. Ya. Yang dibayangkan sama dia hal-hal yang lain, karena berhasil dirampok oleh setan. Makanya setan ini sangat-sangat luar biasa. Banyak sekali malah orang kalau sholat itu malah ingat hal-hal yang hilang, ingat sesuatu yang dia lupa jadi ingat. Kenapa? Sengaja. Setan memang sengaja ingin mengingatkan orang tersebut saat sholat. Jadi setan ini ulahnya banyak sekali di hadapan orang yang sholat. Sangat banyak sekali. Nggak pengen sholatnya itu menjadi sholat yang khusyuk. Karena dia tahu sholat adalah yang paling utama, yang akan dihisab Allah nanti di hari kiamat.
yang mana menyebabkan dia jauh daripada api neraka. Dan setan kan pengen ngajak sebanyak-banyaknya manusia ini menemani dia masuk ke dalam neraka. Begitu. Maka berarti karena ulahnya setan sedemikian rupa, kita harus berlindung kepada Allah. Minta bantuan Allah, minta pertolongan Allah supaya dijauhkan daripada setan. Tentunya sebelum sholat juga kita dianjurkan untuk membaca surat An-Nas, membaca ta'awud, ya. Baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya, kemudian membaca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Perintahkan, ya. Supaya apa? Supaya ketika kita takbiratul ihram juga sudah mulai fokus dijauhkan dari setan. Kemudian ditambahi lagi di dalam sholat ta'awud lagi sebelum kita membaca Fatihah. Ya. Beliau berkata, "Tsumma tahassan bihi min kaidi ra'sil ghuwah, liyadhan bi'izzatillah min kaidih wa balwah, biqaulika a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa kadzalika anwil isti'adzah min jami'il aghyar wal khawatir an-nafsaniyah wal hududz syahwaniyah. Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri dalam kitabnya beliau menyatakan, beliau melanjutkan lagi, kemudian berlindunglah kamu, bikinlah tameng, bikinlah perlindungan, ya, dalam dirimu dari tipu daya setan, iblis, yang tipu dayanya sangat luar biasa, ya. Tapi kalau sudah kita ta'awudi, insya Allah menjadi lemah, ya. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya tipu daya setan adalah lemah. Ya, kadang-kadang yang memperkuat, yang mendukung itu nafsu kita, hawa nafsu. Makanya beliau juga menyatakan, dan lihatlah kamu ketika kamu sedang berta'awud, niat apa? Niat kamu berlindung bukan hanya dari setan, bukan hanya dari iblis, dari setiap gangguan-gangguan, kekhawatiran, was-was, ya, hawa nafsu, atau lintasan-lintasan yang lewat dalam pikiran kamu, lewat dalam hati kamu, ya, apalagi sampai urusan-urusan duniawi. Wal'iyadzubillah. Jadi ta'awud ini sangat penting, ya. Jangan sampai kesunahan ta'awud sebelum kita membaca basmalah, membaca Fatihah, kita tinggalkan. Jangan. Ta'awud ini posisinya sangat penting, supaya kita sholat mau 2 rakaat, mau sampai 4 rakaat, berapa rakaat pun, insya Allah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.